Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran ekonomi, khususnya kelas 10. Saya akan melanjutkan materi tentang kegiatan produksi, dalam hal ini teori produksi ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana memahami isokuan dan isokos dalam teori produksi. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan kali ini bermanfaat untuk kita bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai? Baik anak-anak, bicara produksi, tentu produksi ini merupakan salah satu aktivitas terpenting dalam perekonomian ya. Dengan adanya produksi, kita sebagai konsumen mampu memenuhi kebutuhan hidup kita. Bukan hanya konsumen yang diuntungkan, namun negara pun juga diuntungkan dengan adanya produksi, yaitu menambah hasil atau fungsi dari devisa negara. Untuk itulah, produksi memang sangat dibutuhkan oleh semua pihak dalam suatu negara, terutama bagi kelangsungan dan kelancaran perekonomian suatu negara. Untuk satu hal yang penting, pasti ada sebuah batas dan aturan di dalamnya. Layaknya seperti kita sebagai konsumen yang perilakunya ini juga memiliki acuan dalam melakukan aktivitas perekonomiannya, sebagaimana dituangkan dalam hukum Gosen. Silakan kalian lihat tentang hukum Gosen ya. Begitu juga produsen memiliki sebuah perilaku yang harus memiliki acuan ya. Dalam ilmu ekonomi ada dua acuan dalam perilaku produsen, yakni kurva isokuan dan kurva isokos. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian isokuan dan isokos ya. Isokuan merupakan salah satu kurva dalam perilaku produsen yang menunjukkan kombinasi antara dua faktor produksi yang menghasilkan jumlah produk yang sama. Perlu Anda ketahui bahwasanya faktor produksi merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam kegiatan produksi. Ketika faktor produksi tidak baik atau ada suatu gangguan, maka proses produksi pun akan terpengaruh. Dalam perekonomian atau dalam suatu perusahaan pasti ada banyak faktor produksi yang ada. Dan di sini kurva isokuan berusaha mencari kombinasi antara dua faktor produksi di antara banyak faktor untuk menghasilkan sebuah produk yang berkualitas dalam jumlah yang sama. Contoh sederhana dari kombinasi antara dua faktor produksi, yakni kombinasi antara tenaga kerja dan modal. Di sini perusahaan harus memperhitungkan dengan cermat dan teliti agar hasil yang didapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dua aspek ini sangat penting dalam hal produksi, di mana tenaga kerja akan memberikan kontribusi lebih dalam berproduksi sehingga menghasilkan output yang maksimal. Begitu juga dengan modal. Aspek ini menjadi penting dikarenakan dalam hal produksi, jika ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka biaya atau modal produksi harus ditekan dan diminimalkan. Berikut contoh pembentukan kurva isokuan. Misalnya, seorang produsen ingin memproduksi produk dalam jumlah tertentu, katakanlah 2000 unit. Untuk memproduksi barang tersebut, produsen menggunakan kombinasi tenaga kerja dan modal yang dibutuhkan. Dengan tujuan untuk menghasilkan 2000 unit barang tersebut, digunakanlah kombinasi
modal dan tenaga kerja yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Kalian bisa lihat tabelnya ya. Dalam memproduksi barang 2000 unit terlihat ada beberapa kombinasi yang bisa digunakan. Yang pertama, kombinasi pertama adalah 2 tenaga kerja dengan 14 modal. Pada kombinasi yang kedua, kalian bisa lihat tabel, 4 tenaga kerja dan 8 modal. Lalu kombinasi yang ketiga, 8 tenaga kerja dan 2 modal. Sementara kombinasi yang keempat, digunakan 14 tenaga kerja dengan 2 modal. Oke? Dari tabel tersebut, jika dibuat dalam bentuk kurva, ya, maka bisa dibentuk seperti gambar berikut ini. Kalian perhatikan gambarnya ya. Dari gambar tersebut, bahwasannya kurva isokuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemiringan negatif. Yang kedua, jumlah output atau hasil produksi ditunjukkan dengan garis kurva yang semakin ke kanan ya. Kalian perhatikan dari kombinasi pertama sampai kombinasi keempat itu pergerakannya akan ke kanan ya. Antara garis isokuan satu dan yang lainnya itu tidak pernah mengalami perpotongan. Lalu arah kurva isokuan cembung menunjukkan titik origin atau titik asalnya ya. Nah, ketika kita menggabungkan sejumlah garis isokuan pada satu grafik, maka akan terbentuk satu kesatuan yang disebut dengan garis atau peta isokuan ya. Atau kita menyebutnya dengan kurva isokuan. Nah, garis isokuan ini adalah cara lain yang bisa dilakukan untuk menggambarkan fungsi dari produksi. Hal ini sama dengan fungsi dari garis indiferensi yang ada dalam kurva indiferen ya. Yang ada dari perilaku konsumen yang berguna untuk menggambarkan fungsi utilitas ya. Nanti kita pelajari di perilaku konsumen. Setiap isokuan yang ada dalam grafik memiliki keanekaragaman tingkat output atau hasilnya, dan tingkat output ini akan bertambah ketika kurva isokuan naik. Isokuan juga bisa menunjukkan fleksibilitas yang dimiliki oleh sebuah perusahaan ketika mereka membuat suatu keputusan yang berkaitan dengan produksi. Dalam sebuah perusahaan biasanya dilakukan sebuah upaya untuk substitusi ya, satu input dengan input yang lainnya untuk memperoleh suatu output tertentu. Fleksibilitas tersebut sangat penting untuk diketahui oleh pimpinan perusahaan atau manajer suatu perusahaan, karena dengan mempertimbangkan sebuah fleksibilitas dalam sebuah proses produksi dengan pemahaman terhadap hal tersebut, seorang manajer ini diharapkan mampu memilih dan menentukan kombinasi yang terbaik ya, yakni dengan meminimalkan pengeluaran dan memaksimalkan pemasukan, yakni dengan meminimalkan input dan memaksimalkan sebuah output, tentu untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang maksimal. Itu tentang isokuan. Mari berikutnya tentang isocost ya. Isocost adalah salah satu kurva yang ada dalam perilaku produsen selain isokuan. Nah, isocost adalah sebuah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi dengan biaya yang sama. Inilah yang membedakan antara isokuan dan isocost. Jika isokuan yang sama adalah jumlah outputnya ya, yang sama, namun isocost yang dibahas adalah biayanya yang sama. Lalu kurva isocost ini
memiliki fungsi yang hampir sama dengan garis anggaran yang dimiliki oleh perilaku konsumen. Nah, dalam kurva iso-cost ada beberapa hal penting yang dibahas, yakni bagaimana cara menghemat suatu pengeluaran dari produksi dan memaksimalkan pemasukan yang ada. Ketika melihat kurva iso-cost, pasti Anda akan menemukan atau menemui sebuah kemiringan ya. Kemiringan ini berarti hasil rasio negatif antara upah dibagi dengan biaya sewa, misalnya ya. Lalu garis iso-cost ini akan dikombinasikan dengan garis iso-quant dalam upaya mencari dan menentukan titik produksi yang optimal pada tingkat output tertentu. Nah, jika pada suatu saat terjadi perubahan harga dari faktor produksi, maka secara otomatis kurva iso-cost ini akan berotasi ya. Namun, kurva akan kembali sejajar ketika yang berubah adalah kemampuan anggarannya. Nah, berikut contoh pembentukan iso-cost ya. Misalnya di sini seorang produsen ingin melakukan produksi 2000 unit ya dengan biaya total katakanlah $600. Nah, jika tenaga kerja dihargai $20 per unit ya dan biaya modal itu $25 per unit, maka bisa dibuat kombinasi penggunaan tenaga kerja seperti berikut ini. Kalian bisa lihat tabelnya ya. Berikut tabel kombinasi penggunaan tenaga kerja dan modal ya. Dari tabel tersebut menunjukkan beberapa pilihan kombinasi produksi yang bisa dilakukan. Nah, jika dibentuk dalam kurva, diperoleh gambar kurva sebagai berikut ya. Perhatikan di sini terlihat bagaimana bentuk kurva iso-cost ya dengan berbagai kombinasi yang mungkin digunakan. Melihat kurva tersebut, bisa kalian lihat di sini pada kombinasi 1 atau digambarkan pada titik kombinasi 1 ini menunjukkan di mana tenaga kerjanya itu 0 dengan unit modalnya itu sebanyak 25 unit. Lalu pada kombinasi yang kedua, di sini tenaga kerja yang digunakan 10 unit ya, lalu modalnya 15 unit. Dan kombinasi 3, tenaga kerjanya 20 unit, kemudian modalnya 10 unit. Sedangkan ketika tenaga kerjanya 30 unit, nah modalnya 0 ya, atau sumber daya itu 0 ya. Nah, dari kombinasi ini kemudian dibuat garis yang menghubungkan antara masing-masing kombinasi, artinya dari kombinasi 1 sampai kombinasi 4. Inilah yang disebut sebagai kurva iso-cost ya. Tentu kalian harus perhatikan bahwa biaya tersebut adalah tetap dari semua kombinasi, yaitu sebesar $600. Ya, perusahaan dikatakan menghasilkan produk secara optimum. Ini apabila perusahaan tersebut dengan jumlah produksi tertinggi dan pada saat itu perusahaan menghasilkan dengan kombinasi faktor produksi yang paling rendah biayanya. Nah, ini disebut sebagai least cost combination ya. Disinilah tercapai saat kurva iso-cost bersinggungan dengan kurva iso-quant. Perhatikan gambar berikut ini. Itulah bagaimana di titik itulah ya yang disebut sebagai least cost combination. Oke, itulah gambaran tentang kurva iso-cost. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.